pelajaran PAI dan BP di siang hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kekurangan suatu apapun, dan dalam keadaan bahagia tentunya selalu, ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan PJJ atau BDR hari ini dengan baik. Baik anak-anak, kita absen dulu ya. Sini ada siapa aja nih? Coba kalau bisa wajahnya ditampilkan. Malik, mana wajahnya Malik? Malik, ada Malik? Iya Pak. Alhamdulillah sehat ya Malik ya. Kemudian J, siapa J? Juwita, ada Juwita atau tidur? Saya Pak. Ayo tampakkan wajahnya. Yang ganteng, yang cakep, ayo siang-siang tetap semangat belajarnya. Ini R siapa nih? R, M, O, siapa nih? A. Ayo tampilkan dulu sebelum kita mulai PJJ-nya, ya. Barangkali nanti kalau sudah kita mulai masuk materi nggak apa-apa lah, nggak nampil wajahnya, ya. Ayo, mana lagi? Randy, mana Randy? Mana wajahnya? Tampakkan wajahmu Randy. W, siapa W nih? W. Waduh. Ada 27 ya. 27. Mudah-mudahan nambah lagi. Ya. 27 itu udah ada Ahmad Alani. Ata Channel. Mantap dah. Ade Putra, ada Bagas Wes bablas angin nih. Doni Saputra. Eka Endangar siapa nih? Padil. Pad siapa Pad? Baik. Ada Eka, ada Gio, Hana, Jajuli, Juwita, Malik, Muhammad Akmal, Opik mana nih? Raka, Rapli, Randy, Sarah, dan yang lain barangkali ada yang belum tersebutkan namanya, ya. Ada Siti Halija, ada Sheban, Sahri Ramadan, ada Wildan, ada Japira. Ya, oke. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan membahas masalah sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ini bab terakhir ya, bab terakhir. Untuk bab terakhir pertemuan pertama. Jadi ada 2 bagian ya. Mudah-mudahan ini bisa selesai sesuai dengan target ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan pertama PJJ ini berjalan lancar ya, dan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan tentunya berharap ya, kita ya, khususnya kelas 9 dari A sampai D ya, beserta orang tuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Ya, berdoa selesai. Materi akan kita pelajari ya, sekali lagi disampaikan, silakan yang punya buku dibuka bukunya terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ya, tujuan pembelajarannya. Oh ya, hari ini ada yang hadir di sekolah ya, ada 3 orang ya, silakan disiapkan catatannya ya. Teman-teman terima kasih sudah berkenan hadir di sekolah ya, mudah-mudahan langkahnya juga sama seperti kalian yang belajar saat ini sedang daring di rumah ya, sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama ya, setelah mempelajari bahasan ini, kalian bisa menjelaskan
alur perjalanan dakwah di Nusantara. Jadi mulai masuk alurnya bagaimana tuh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan tata cara ya dakwah di Nusantara dengan benar. Jadi ada 2 poin ya bahasan kita yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, poin keduanya nanti terkait dengan hasil barangkali ya sejarah tentang ya apa namanya kesultanan Islam di Nusantara ya, baik dari Sumatera, Pulau Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, dan tentunya di Irian ya. Oke. Kita langsung saja ya, sebagaimana tujuan yang pertama. Terkait Islam masuknya ke Nusantara ini ada beberapa teori. Ya, teori dari para ahli sejarah ya. Paling tidak ada 4 teori. Yang pertama, teori yang dikemukakan ya sebagai kesimpulan penelitiannya adalah teori tentang teori Mekah. Artinya apa? Bahwa Islam itu masuk ke Nusantara langsung dari Mekah, dibawa oleh para mubalik dari sana. Ya, itu ringkasnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, teori Guzarat. Kita tahu Guzarat itu di mana? Kalau sekarang ada di India, ya. Nah, di mana orang-orang India Guzarat itu adalah mayoritas berasal dari tanah Arab. Jadi mereka, ya, mayoritas banyak yang bernaluri bisnis, mengadakan perjalanan jarak jauh untuk berjualan, untuk bisnis, sampai ke Indonesia. Jadi Islam itu singgah di Guzarat, India, dan di Guzarat itulah orang-orang yang sampai ke tanah air, ke Nusantara ini. Ya, jadi ini teori Guzarat ya. Jadi tidak langsung dari Mekah. Oke, yang ketiga ada teori Persia. Jadi sampai dari Mekah ya ke Persia gitu ya. Nah, orang-orang Persia lah yang nyampe ke kita, ke Nusantara. Ya. Dan yang ketiga adalah teori Cina, di mana ini luar biasa ya, ada para ahli yang mengungkapkan bahwa sebelum masuk ke Indonesia ternyata ya para mubalik itu justru mereka antara Arab dan Cina ya melalui Asia itu nggak langsung ke singgah di Nusantara, tapi ke Cina dulu baru ke Selat Malaka gitu. Ya. Nah, jadi ini ada 4 teori. Yang pertama tadi teori apa? Mekah ya. Langsung didatangkan dari Mekah. Kemudian yang kedua teori Guzarat, India ya. Kemudian yang ketiga teori Persia. Dan yang keempat teori Cina. Teori Cina ya, pintar. Terima kasih ya bagi yang sudah memperhatikan. Nah, itu barangkali ya alur perjalanan Islam masuk ke Nusantara. Kemana masuknya di Indonesia? Ya, karena yang paling ujung pada saat itu adalah di Aceh, Samudra Pasai. Ke Aceh dulu masuknya. Ya, ke Aceh dulu. Bahkan menurut para ahli, abad pertama Hijrah itu sudah masuk Islam ke Aceh gitu. Ya, orang Islam, saudagar-saudagar Muslim sudah masuk gitu. Nah, tapi yang resmi sejarah dicatat Indonesia itu adalah abad ke-13 awal. Ya, gitu. Nah, ini perlu dipelajari tentang sejarah ini, menarik sekali ya kalau kita mau memperdalam berkaitan dengan sejarah ini. Oke, nah sekarang poin kedua tadi terkait dengan tujuan pembelajaran kita adalah cara-cara dakwah di Nusantara. Nah, ini bagaimana cara-cara Islam disampaikan di Nusantara ini? Ya, silakan dicatat. Yang pertama ya, kesimpulannya adalah jelas karena Islam itu dibawa oleh saudagar, orang-orang yang berjualan berdagang ke Nusantara, maka dikatakan oleh para ahli bahwa Islam nyebar itu karena sebab ada perdagangan. Bukan perdagangan Islam, tapi orangnya yang menyebarkan itu sambil berjualan gitu. Ya, kita tahu kalau sekarang ada rombongan pasar malam gitu kan. Nah, ibarat seperti itu karena mereka tuh satu kapal datang itu rombongan, singgah di suatu tempat, di situ berhari-hari. Pindah tempat lagi berhari-hari gitu. Nah, disitulah interaksi mereka. Banyak yang tertarik dengan ajaran Islam pada saat seperti itu. Kemudian yang kedua, karena yang namanya saudagar, rombongan jualan, rombongan dagang pada masa lalu itu ya berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai 1 tahun kembali baru lagi kembali sampai di rumahnya. Nah, yang kedua, ya karena kondisi seperti itu, maka ada yang menikah. Yang masih lajang pada menikah dengan penduduk setempat gitu.
Nah, di mana Islam mensyaratkan dalam ajaran agama Islam, kalau laki-laki yang beragama Islam mau nikah itu harus dengan wanita yang Muslim gitu ya. Jadi yang perempuannya harus masuk Islam dulu. Itu ketentuan syariat Islam. Atau sebaliknya, perempuannya yang sudah Islam, laki-lakinya belum Islam, maka laki-laki kalau mau nikah harus Islam dulu. Nah, maka dikatakan para ahli ya melalui proses perkawinan atau pernikahan. Nah, kemudian yang ketiga, proses Islam tersebar itu melalui proses ya pendidikan resmi. Ya. Pendidikan resmi karena pada saat itu setelah banyak orang-orang tertarik dengan Islam, pengen tahu Islam, diajaklah berkumpul di suatu tempat. Tentukan waktunya, tentukan tempatnya, belajarlah Islam di situ. Ya, belajar Islam di situ. Ya, yaitu melalui proses pengajaran gitu namanya. Ya, melalui proses pengajaran. Jadi pendidikan rutin dilaksanakan ya pada saat itu. Gitu. Oke, yang keempat melalui hubungan sosial. Karena proses perdagangan itu tentu ada interaksi kedua belah pihak ya. Disitulah ada hubungan interaksi sosial. Di mana saudara-saudara yang beragama Islam itu dilihat sama penduduk asli pada saat itu. Aduh, luar biasa ya sikap dan perilakunya. Dalam hubungan sosial itu bisa dirasakan. Sehingga dengan sendirinya tanpa paksaan, banyak penduduk setempat pada saat itu menawarkan diri untuk masuk Islam. Karena ada hubungan sosial. Ya. Maka ini menjadi hal yang perlu kita pelajari. Kenapa ya bisa seperti itu ya? Ya. Karena memang ada keikhlasan di dua belah pihak sehingga hidayah turun. Nah, pada akhirnya masuklah ya agama Islam. Oke. Yang kelima terakhir ya melalui kesenian. Para ahli menyebutkan kenapa melalui proses kesenian? Ya karena pada saat itu ya orang yang berjualan itu ya seperti Bapak katakan tadi rombongan pasar malam itu. Ya di situ ada pertunjukan gitu ya, ada pertunjukan segala macam gitu. Nah, kita pasti pada tahu. Nah pada saat itu pun sama. Ditampilkan pertunjukan supaya apa? Supaya orang itu berkumpul, bisa melihat, bisa berbelanja, bisa jualan gitu ya. Kemudian melihat keahlian-keahlian, seni-seni seperti apa gitu. Ya, nanti di semester kedua nih akan dibahas terkait dengan seni-seni yang tampil ya, sehingga menjadi seni tradisi Islam di Nusantara. Gitu ya. Jadi secara khusus nanti akan dibahas khusus di semester kedua. Ya. Nah, jadi terkait dengan masalah seni ini banyak di tanah air seni-seni yang memang sebelum Islam datang itu sudah ada, datang Islam ya dimanfaatkan gitu. Sehingga seolah-olah kita merasa bahwa itu adalah seni Islam gitu. Padahal ada yang bukan seni dan kesenian dari Islam gitu pada saat itu. Jadi itulah barangkali ya secara singkatnya terkait dengan cara-cara dakwah di Nusantara. Bapak ulangi, yang pertama tadi caranya bagaimana? Melalui perdagangan. Yang kedua melalui proses pernikahan. Yang catat pasti pada tahu ya. Yang ketiga melalui proses pengajaran atau pendidikan. Pintar. Yang keempat melalui proses hubungan sosial. Dan yang kelima melalui proses kesenian. Nah inilah yang harus kita pahami, kita baca ulang, kita elaborasikan ya terkait dengan bahasan kita pada siang hari. Ringkasnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan dibuka lah, langsung sendiri dibuka ya. Ada Pak. Ada yang bertanya? Nggak ada. Nggak ada yang bertanya? Alhamdulillah nih, rekor ya 35 nih hari ini. Terima kasih. Oke, jadi sekali lagi ya, karena memang baru ada yang baru masuk. Jadi alur perjalanan dakwah ke Nusantara itu yang pertama tadi melalui proses apa? Teori yang dikemukakan para ahli teori Mekah ya. Kemudian teori yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina. Kemudian cara-cara dakwahnya bagaimana? Melalui proses perdagangan, kedua perkawinan, ketiga
pendidikan. Keempat, hubungan sosial. Yang kelima, kesenian. Nah, terkait dengan bahasan ya Islam tarikh ini mungkin di IPS juga akan disinggung di sini ya. Di pelajaran IPS akan tersinggung, akan beririsan gitu ya, akan akan terbahas juga. Oke, seperti biasa Bapak akan berikan ya untuk memenuhi tagihan. Bapak akan berikan kuisis. Nah, sambil menunggu kuisis dibuka, Bapak mau foto dulu untuk untuk dokumentasi ya. Kalau bisa dikeluarkan mukanya, ditampakkan ya. Untuk dokumentasi, silakan yang masih mute dibuka. Naikin mas yang kuisis. Nah, terus ini gimana lagi? Oke, anak siap-siap dibuka ya kuisisnya. Kodenya apa, Pak? Ya. Kodenya apa, Pak? Kodenya. Oke, sebentar. Ini kok nggak mau connect? Musiknya klasik aja siang. Ya, join my quiz.com, kodenya 427 117. 427 117. Iya, Ma. Ai lagi belajar. Ya, sekali lagi silakan join my quiz.com. Ya, Eka sudah masuk, Randy juga ya, Sarah sudah masuk. Kemudian Ahmad Zulfikar, kodenya 427 117. Ya, ada Dwi, Sahri Ramadan udah masuk ya, 6 orang. Silakan. 427 117. Jangan lupa namanya ditulis juga ya. Ada Dayak, siapa Dayak nih? Siti Nur Halija ya. Udah 8 orang masuk, kodenya 427 117 ya. Ya, ada Perija Fahmi, Fahmi siapa nih? Peija Pin. Nah, Peija Pin. Ada Iskandar ya, ada Iskandar. Oke, silakan, baru 10 orang ya. Bapak akan berikan sekitar 20 nomor ya terkait dengan alur masuknya Islam di Nusantara dan cara-cara dakwah Islam ya, terkait dengan dua materi 2 poin tadi. Ya, Adi Putra, ada Adi Putra ya, 11 orang. Silakan yang lain yang belum masuk, kodenya 427 117. Coba Pak ulangin apa? 427 117.
427 117. Oke, silakan 427 117 ya. 4227 ya. 117. Ada Anjaki ya, ada Anjaki, ada Wildan. 13 orang. Oke, yang lain silakan. 13 orang. Ada siapa lagi nih masuk? Fikri, ada Purkon. Ya, udah 15 orang. Sudah 15 orang masuk ya. Kemudian ada Bagas. Alhamdulillah, ada Alda. Oke, siap-siap kita mulai ya. Ya, yang belum masuk kodenya adalah 427117. Oke, Bapak kasih waktu 4 ya, 4 menit ya kuisnya. Insyaallah soalnya soal-soal pendek ya. Ya, ada Gio juga, ada Aldo. Ya, sudah 18. Ayo, 2 orang lagi. 2 orang lagi. Ya, artinya separuh dari yang hadir hari ini 32. Ya, sudah melampaui diharapkan 60% bisa mengikuti ya. Oke, 1 menit lagi ya, kita mulai ya. Ayo yang belum masuk 19 orang. Ya, 19 orang. Ada Johan. Johan udah masuk. Jadi 427 117. Oke, siap ya. 20 detik lagi. Kita mulai. Kita mulai. Oke, siap-siap. Kita mulai ya. Ada 20 orang. Ya, kita mulai. 1 2 3. Oke, silakan. Ya, silakan dimulai. Oke, iya. Pertama Anjaki, Fikri, ya, ada Dewi, ada Dayak. Oke, ada Gio, ada Taufik, ada Wildan, sudah masing-masing dapat 1 poin, ya. Iya, ada Adi Putra, Aldo. Ayo. Mudah-mudahan hari ini nggak ada yang salah masuk ya. Oke, iya. Anjaki sudah dapat 1800 poin. Ada Dewi di urutan kedua, ada Randy di urutan ketiga, Sari di urutan keempat. Oke, Wildan ternyata ya menyalip di urutan ketiga. Ayo, semangat. Sahril di urutan pertama nyalip dengan poin 1840 ya di urutan pertama. Oke, masih tetap Sahril. Hati-hati dengan jawaban yang salah ya. Karena akan ada tandanya merah yang salah. Oke, Dwi di urutan kedua, Wildan di urutan ketiga. Yang lain tetap semangat, dibaca hati-hati soalnya ya. Oke, 4 ya, baru 30 detik. Bapak kasih waktu berapa menit tadi? 4 menit ya. Oke. Berarti sampai jam 2:28. Ya, Sahril masih tetap memimpin di urutan pertama, di urutan kedua ada Randy, ya, di urutan ketiga ada Wildan. Ayo tetap semangat yang lain, kejar. Oh, ternyata di urutan keempat ya saling salib, di urutan kelima juga. Ya, 4, 5, 6 saling salib. Waduh, luar biasa. Waduh, Sahril masih bertengkel di urutan pertama. Ya, urutan kedua ada Fikri, urutan ketiga ada Randy. Ayo tetap semangat. Semangat. Walah, luar biasa. Eka menyalip ke urutan kedua. Dewi ketiga. Dewi ini Dewi mana ya? Dewi 9D ya? Dewi 9D ini. Wildan urutan keempat.
Ayo tetap semangat ya, sudah 2 menit berlalu. Sudah 2 menit berlalu. Masih ada waktu sekitar 2 menit setengah. 2 menit setengah. Wah, luar biasa, Eka menyalip ke urutan pertama. Wah, disalip lagi sama Randy ya dengan poin 5.490. Luar biasa. Wildan di urutan keempat, ada Taufik di urutan keenam. Waduh, Silpi urutan ke-10. Waduh, luar biasa, saling kejar mengejar ya. Poin tidak terlalu jauh, tidak terpaut jauh ya. Sangat mudah sekali. Saling kejar mengejar. Ahmad Zulfikar di urutan ketiga, sementara Randy masih bertengkar di urutan pertama. Ayo yang di bawah Iskandar, Peja, Malik, semangat semangat semangat. Adi Putra, nih yang baru mau masuk ya. Yang mau masuk kodenya 427117. Masih ada kesempatan ya, kurang lebih 2 menit. Ayo silakan masuk yang belum. 427117 kodenya. Aduh, luar biasa. Dwi menyalip lagi di urutan kedua. Waduh, Sahril ini ternyata digeser sama Wildan. Wildan di urutan pertama. Waduh, luar biasa ini. Nggak terpaut jauh ya. Tertinggi poinnya ada di Wildan dengan 6.480. Ayo yang lain semangat, yang di bawah kejar teman-temanmu. Waduh, ternyata di peringkat kedua. Waduh, tergeser lagi oleh Randy. Waduh, terpaut hanya sekitar 150 poin saja. Ini yang lain gimana? Peja, Malik ini. Waduh, malah keluar lagi Akmal. Ayo masuk lagi. Yang keluar. Luar biasa, Randy memimpin, terpaut jauh ya poinnya. 8.000, sementara urutan kedua 7.000. Luar biasa. Menyalip lagi Syahri Ramdan di urutan kedua, Ahmad Zulfikar di urutan ketiga. Ayo semangat baca. Dayak. Dayak, siapa Dayak ini ya? Oke, 30 detik lagi, kuis akan berhenti. Gimana? Waduh, soalnya emang sulit ya? Kok rata-rata baru separuh ini? Oke, kalau gitu Bapak tambah 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, tambah. Ya. Luar biasa, ini banyak yang salah jawabannya nih. Waduh. Sementara Randy masih memimpin di posisi pertama ya. Di posisi kedua ada Dwi, di posisi ketiga ada Dayak ya. Oke, 30 detik lagi. 30 detik. Oke, 30 detik. 25 detik lagi. Ayo. Sementara Dwi memimpin, Dayak di urutan kedua, Dendi di urutan ketiga. Ya, Dendi di urutan ketiga, keempat ada Ahmad Zulfikar. Wah, disalip lagi sama Dayak di urutan pertama. Dayak ini siapa ya? Dwi di urutan pertama. Oke. Ya, 10 detik lagi. 10 detik lagi. 10 detik lagi. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N ya. N selesai. Berarti peringkat pertama ya. Aduh, siapa nih peringkat pertama? Bapak bacakan ya. 3 besar peringkat. Sorry. Kita bacakan ya. Ya ampun, gimana ini? Mati.
hasil. Yang ikut ada 24 ya. Kemudian urutan pertama diraih oleh Dwi Juwita Febri ya. Dengan poinnya 13.000. Nah, 30. Urutan kedua ada Dayak 12.000 ya, 340. Di keempat ada Ahmad Zulfikar 1080. Ini Dayak ini siapa nama lengkapnya ya? Tolong tampakkan ya namanya, nama yang jelasnya. Oke, baik anak-anak ya. Kita akan lihat dari hasil hari ini ada 24 yang masuk ya. Alhamdulillah sudah lebih banyak dari kemarin. Kemarin kalau nggak salah 32. Hari ini 24. Berarti banyakan kemarin ya. Oke. Ya, ada kesulitan? Siapa yang merasa ada kesulitan? Alhamdulillah sulit. Alhamdulillah nggak ada yang sulit ya. Tapi ini Bapak lihat ya sebagai evaluasi, banyak yang salah jawabannya nih ya. Jadi banyak yang salah jawabannya ya, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah mencoba dan bisa eksis ya, bisa eksis bersama-sama membaca, menyimak terkait dengan sejarah Islam, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ini bahasan paling gampang gitu ya, paling gampang. Kalau masuk posisinya materi ini langsung kalian bercerita ya tentang sejarah ini di depan kelas masing-masing ya. Oke, baik anak-anak, kalau nggak ada yang bertanya ya, kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini ya. Insya Allah reward akan Bapak akumulasikan nanti pada saat pembagian rapot semester 1 akan Bapak berikan ya, nanti melalui wali kelasnya masing-masing yang disampaikan kepada kalian. Jadi silakan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Oke, sekali lagi kalau nggak ada pertanyaan ya, untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri. Kita apa? Kita akhiri. Ya, untuk tugasnya nanti Bapak share ya. Bapak share. Oke, atau sekarang? Atau sekarang di share? Oke, boleh. Kalau sekarang, kalau mau sekarang ya. Oke, ya. Kalau mau sekarang boleh. Nih, Bapak share ya. Oke. Silakan dikerjakan, disimak ya. Kemana ya? Gambarnya nggak ada, Pak. Share di WA aja, Pak. Share di WA. Share di WA. Di WA mana? Bapak di grup kelas kan belum masuk. Di grup masing-masing. Grup masing-masing, Pak. Ke balik kelas ya? Ya, grup masing-masing. Ya udah ke balik kelas ya. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kelek, Pak. Jadinya salah banyak. Ya. Bohong tuh bohong. Gue Wildan Balmor. Woi, main. Akai lu ah. Judut. Oke, sudah Bapak share ke wali kelasnya ya. Udah, Pak. Silakan dikerjakan, diusahakan sebelum pukul 18 sudah selesai gitu ya. Supaya apa? Oke, Pak. Supaya memudahkan proses pemeriksaannya, dan insya Allah 2 minggu lagi ke depan ya nilai harus sudah masuk semua, jangan sampai ada yang tertunda, karena menurut rencana di awal Desember kita sudah melaksanakan PAS ya. Satu kali lagi pertemuan untuk bahasan kita, insya Allah pada hari Selasa pekan depan bisa selesai. Itu aja anak-anak untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah ya bisa berjalan lancar. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa kembali di pekan yang akan datang ya. IPJJPAI YPI tidak masalah gitu ya. Belajar online tidak masalah, belajar daring tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya tetap ya, jaga protokol kesehatan ya, cuci tangan ya, jaga jarak, dan selalu pakai
masker. Salam sehat selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.